Agustus 1945, dunia diguncang berita menyerahnya Jepang setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, serta deklarasi Perang Uni Soviet terhadap Jepang. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa ini menjadi momentum emas. Setelah lebih dari 3,5 tahun dijajah Jepang, rakyat Indonesia akhirnya melihat celah untuk merebut kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, proklamasi itu hanyalah awal, karena secara de facto dan de jure Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kedaulatan yang baru diproklamasikan. Kabar proklamasi menyebar cepat ke seluruh pelosok negeri, termasuk Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia sekaligus pusat industri, pelabuhan, dan perniagaan. Surabaya menjadi salah satu titik terpenting, karena selain memiliki pelabuhan besar di Tanjung Perak, juga terdapat gudang-gudang senjata peninggalan Jepang yang bisa diperebutkan. Para pemuda, laskar, dan bekas anggota PETA, serta Heiho segera bergerak merebut senjata dari tentara Jepang. Di Surabaya, aksi perebutan senjata ini berjalan cukup sukses, sehingga para pejuang memiliki persenjataan relatif lebih baik dibanding kota lain. Namun, euforia kemerdekaan segera berhadapan dengan kenyataan pahit. Sekutu, khususnya Inggris yang mendapat mandat dari Komando Asia Tenggara (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Mountbatten, datang ke Indonesia dengan misi resmi melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan interniran. Akan tetapi, dalam praktiknya, Inggris juga membawa serta NISA, Netherlands Indies Civil Administration, yaitu perwakilan Belanda yang hendak memulihkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Hal inilah yang memicu konflik besar. Pada akhir September 1945, pasukan sekutu mendarat di Jakarta, kemudian menyebar ke berbagai kota besar termasuk Surabaya. Di kota ini, pasukan Inggris datang di bawah pimpinan Brigadir A.U.W.S. Malebi, Komandan Brigade 49 Divisi India. Tugas mereka secara formal adalah menjaga keamanan dan mengurus repatriasi tawanan. Tetapi dalam kenyataan mereka bekerja sama dengan NIKA. Kehadiran NIKA menimbulkan kecurigaan besar bagi rakyat Surabaya, karena jelas sekali Belanda berusaha menancapkan kembali kekuasaannya. Surabaya sendiri ketika itu sudah menjadi kota revolusi. Para pemuda, ulama, dan tokoh masyarakat membentuk laskar-laskar rakyat. Di sana ada Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) yang dipimpin Sutomo atau Bung Tomo, yang terkenal dengan pidato-pidato radio penuh semangat. Ada pula Hizbullah dan Sabilillah yang dibina oleh ulama-ulama NU, selain pasukan PE, TE, dan mantan Heiho. Semangat jihad fisabilillah berkobar di kalangan rakyat. Ulama mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain, kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, Surabaya bukan hanya kota perlawanan fisik, tetapi juga kota dengan legitimasi moral dan spiritual. Situasi semakin tegang ketika terjadi insiden di Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit, pada 19 September 1945. Sekelompok orang Belanda yang baru saja keluar dari kamp interniran mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel tersebut. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Pemuda-pemuda Surabaya menyerbu hotel itu, memanjat tiang bendera, merobek bagian biru bendera Belanda, dan mengibarkan merah putih. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap kembalinya Belanda.
ketegangan terus meningkat sepanjang Oktober. Pada 27 Oktober 1945 menjadi awal dari pertempuran terbuka antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu. Insiden bermula ketika pasukan Inggris berusaha melucuti senjata para pejuang dan menduduki objek-objek vital kota. Pemuda-pemuda Surabaya menolak keras. Bentrokan pecah di beberapa titik, terutama di Pelabuhan Tanjung Perak, Gedung Internasio, dan sekitar Darmo. Pasukan Inggris yang terdiri dari Brigade 49 Divisi India tidak menyangka bahwa perlawanan rakyat begitu gigih. Mereka datang dengan mandat mengamankan situasi, tetapi justru menghadapi kota yang telah siap berperang. Selama 2 hari, pertempuran sengit terjadi. Tank-tank Inggris berusaha masuk ke kota, tetapi diadang dengan senjata rampasan Jepang, molotov, bahkan bambu runcing. Korban di pihak Inggris cukup besar, sementara rakyat Surabaya juga banyak yang gugur, namun semangat mereka tidak surut. Pada akhirnya, gencatan senjata dicapai pada 29 Oktober berkat perundingan antara pihak Inggris dengan para pemimpin Republik, termasuk Gubernur Jawa Timur R.M. T. Suryo, serta tokoh nasional seperti Dr. Moestopo dan Bung Tomo. Meskipun gencatan senjata disepakati, situasi tetap rapuh. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Malabi, komandan Inggris di Surabaya, berusaha mengatur kontak dengan para pemimpin Republik untuk menenangkan keadaan. Namun, di sekitar Gedung Internasio, dekat Jembatan Merah, terjadi insiden fatal. Versi resmi Inggris menyebutkan bahwa mobil Malabi dihentikan oleh sekelompok pemuda bersenjata. Baku tembak pun pecah. Mobil Malabi kemudian meledak, diduga akibat granat tangan. Malabi tewas di tempat. Namun hingga kini detail kematiannya masih menjadi misteri sejarah karena ada berbagai versi yang beredar. Bagi Inggris, tewasnya seorang brigadir adalah penghinaan besar. Mereka menganggap rakyat Surabaya melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sementara bagi rakyat, peristiwa itu adalah konsekuensi dari ketidakjelasan misi Inggris yang terus diboncengi Nisa. Setelah tewasnya Malabi, ketegangan meningkat drastis. Pasukan Inggris mendatangkan bala bantuan dari armada laut mereka di lepas pantai Surabaya. Kapal-kapal perang Inggris, termasuk kapal penjelajah HMS Sussex dan kapal perusak HMS Cavendish, mulai menampakkan diri di perairan Tanjung Perak. Pesawat tempur RAF juga mulai melakukan patroli udara di atas kota. Sementara itu, rakyat Surabaya justru semakin mempersiapkan diri. Di setiap kampung, laskar-laskar rakyat membuat barikade, menggali parit, dan menyusun rencana perang kota. Senjata rampasan Jepang didistribusikan dari senapan, granat tangan, hingga meriam anti-tank. Namun, jumlahnya tetap jauh lebih sedikit dibanding arsenal Inggris. Ulama dan tokoh masyarakat tidak tinggal diam. KH Hashim Asy'ari, KH Wahab Casbullah, dan ulama-ulama lain memberikan legitimasi agama melalui resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban setiap muslim. Resolusi ini membakar semangat rakyat Surabaya hingga ke titik tertinggi. Bung Tomo melalui siaran radio setiap hari menyerukan semangat juang. Pidatonya yang paling terkenal adalah seruan untuk lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah kembali. Suara lantang Bung Tomo menyebar ke seluruh pelosok kota melalui radio-radio sederhana, menjadi bahan bakar psikologis bagi rakyat yang akan menghadapi serangan besar. Puncaknya terjadi pada 9 November 1945. Mayor Jenderal Mansberg yang menggantikan Malabi mengeluarkan ultimatum keras. Semua pimpinan Indonesia di Surabaya harus menyerahkan diri. Semua senjata yang dimiliki rakyat harus diserahkan. Setiap perlawanan harus dihentikan. Batas waktu ultimatum adalah pukul 6 pagi 10 November 1945. Jika tidak, Inggris akan melakukan serangan besar-besaran dengan seluruh kekuatan militer mereka. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh rakyat Surabaya.
Bagi mereka, menyerahkan senjata berarti menyerahkan nyawa dan masa depan bangsa. Bung Tomo kembali berpidato, menegaskan bahwa rakyat Surabaya tidak akan pernah tunduk. Suara Allahu Akbar bergema di seluruh penjuru kota. Malam itu, Surabaya bersiap menghadapi badai. Di setiap sudut jalan, barikade kayu, truk terbakar, dan kawat berduri dipasang. Pemuda-pemuda bersenjata sederhana bersumpah untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Pagi buta 10 November 1945, sebelum matahari terbit, dentuman artileri dari kapal-kapal perang Inggris di Selat Madura mengguncang Surabaya. HMS Sussex, HMS Cavendish, dan kapal-kapal lain melepaskan tembakan meriam ke arah pelabuhan dan pusat kota. Langit Surabaya memerah oleh cahaya ledakan. Asap hitam membumbung tinggi. Pesawat-pesawat tempur RAF menukik rendah, menembakkan roket dan mitraliur ke jalan-jalan yang dipenuhi barikade rakyat. Pasukan darat Inggris yang terdiri dari sekitar 30.000 tentara, termasuk Brigade 49 Divisi India, mulai bergerak dari pelabuhan Tanjung Perak, didukung 24 tank Sherman dan Stuart, serta artileri lapangan. Target mereka jelas, menguasai kota Surabaya secepat mungkin. Namun, yang mereka hadapi bukanlah kota kosong. Rakyat Surabaya diperkirakan sekitar 100.000 pejuang dari berbagai laskar dan kelompok pemuda sudah menunggu di setiap sudut jalan. Mereka bersenjatakan senapan hasil rampasan Jepang, bambu runcing, granat molotov, bahkan pedang dan senjata tradisional. Pertempuran segera pecah di seluruh penjuru kota. Di Tanjung Perak, para pejuang berusaha menahan tank-tank Inggris dengan granat tangan dan ranjau darurat. Banyak yang gugur, tetapi setiap tank yang berhasil dihentikan menjadi sumber semangat baru. Di Jembatan Merah, barikade rakyat membuat pasukan Inggris kesulitan menembus pertahanan. Ledakan dan tembakan bergema tanpa henti sepanjang hari. Hari kedua dan ketiga, Inggris memperluas serangan. Mereka menggunakan strategi fire and movement. Artileri dan pesawat membombardir lebih dulu, lalu infanteri dan tank bergerak masuk. Gedung-gedung besar seperti Gedung Internatio, Jembatan Merah, Darmo, hingga Wonokromo menjadi ajang pertempuran sengit. Pejuang Surabaya bertempur dengan taktik gerilya kota. Mereka menyerang dari atap rumah, gang sempit, dan balik barikade. Tank Sherman Inggris beberapa kali hancur karena disergap dari jarak dekat dengan granat atau bom molotov. Rakyat sipil juga ikut berjuang. Kaum ibu memasak makanan untuk para pejuang. Anak-anak menjadi kurir membawa pesan atau amunisi melewati lorong-lorong sempit. Ulama dan kiai berkeliling kampung memberi semangat dengan teriakan Allahu Akbar. Pertempuran ini bukan hanya militer melawan militer, tetapi seluruh rakyat melawan pasukan asing. Pada hari-hari berikutnya, pasukan Inggris terus mendesak masuk. Mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah utara kota, termasuk pelabuhan dan pusat kota. Namun perlawanan rakyat tak kunjung padam. Di selatan, sekitar Wonokromo dan Ngagel, laskar-laskar rakyat masih menguasai wilayah. Pertempuran di sekitar Darmo dan Ketintang berlangsung sangat sengit. Inggris harus menggunakan tank dan artileri berat untuk menghancurkan barikade demi barikade. Sementara itu, Bung Tomo terus menyalakan semangat melalui siaran radio. Meski posisinya berpindah-pindah agar tidak mudah dilacak, suaranya menggema. Allahu Akbar, saudara-saudara, kita tidak akan mundur satu langkah pun. Suara itu menjadi bahan bakar moral di tengah kepungan musuh. Inggris mulai menggunakan taktik penghancuran total. Pesawat-pesawat tempur melakukan bombardir berulang-ulang, menghancurkan gedung-gedung dan rumah penduduk. Artileri darat melepaskan tembakan tanpa henti. Surabaya berubah menjadi lautan api dan puing. Namun, di balik kehancuran itu, semangat rakyat tetap hidup. Pejuang-pejuang muda yang gugur segera digantikan oleh yang lain. Bahkan banyak santri dan kiai yang turun langsung ke medan laga. Kisah heroik tercatat, misalnya laskar-laskar Hizbullah yang menyerbu tank dengan bambu runcing, atau pemuda-pemuda yang rela meledakkan diri bersama granat demi menghentikan laju musuh.
Inggris terkejut melihat betapa sulitnya menundukkan kota ini. Mereka memperkirakan Surabaya bisa dikuasai dalam 2 hari. Tetapi kenyataannya perang berlangsung berminggu-minggu. Menjelang akhir November, Inggris mengerahkan kekuatan penuh. Mereka berhasil menguasai sebagian besar kota, tetapi perlawanan rakyat tidak sepenuhnya padam. Di kampung-kampung dan pedalaman sekitar Surabaya, pertempuran masih terus terjadi. Banyak rakyat yang mengungsi keluar kota, tetapi sebagian memilih bertahan. Pasukan Inggris akhirnya menguasai Surabaya pada akhir bulan, namun dengan harga mahal. Ribuan tentaranya gugur atau luka, meski jumlah pasti masih diperdebatkan. Di pihak Indonesia, korban jauh lebih besar. Diperkirakan sekitar 20.000 sampai 30.000 rakyat Surabaya gugur dalam pertempuran ini, termasuk pejuang, santri, perempuan, dan anak-anak. Tetapi pengorbanan itu tidak sia-sia. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan menjadi perhatian dunia. Pertempuran 10 November bukan hanya peristiwa militer, melainkan peristiwa moral. Ia membuktikan bahwa rakyat Indonesia bersatu mempertahankan kemerdekaan dengan harga darah. Surabaya mendapat julukan Kota Pahlawan. Dan tanggal 10 November setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang pengorbanan mereka.